Abdullah bin Abbas ini wafat dalam keadaan buta. Jadi kenapa beliau buta? Dalam riwayat, karena 2 kali menengok Jibril. Jadi Jibril ni tak bisa ditengok rupanya. Kalau awak tengok buta mantu awak. Gitu dia. Ustaz pernah tengok Jibril? Pernah tengok Jibril. Cuma tak malaikat dah, Syekh Jibril namanya. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Karena ayahnya dengan ayah Nabi kakak beradik. Ayah Nabi namanya Abdullah. Ayah Abdullah ini namanya Abdullah, yang satu ini namanya Abbas. Abbas dengan Abdullah kakak beradik. Jadi Nabi dengan Abdullah itu beliau kakak beradik dia, sepupu dia. Abdullah bin Abbas, kemudian satu lagi namanya Muhammad bin Abdullah. Ini sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada fuqaha us-sahabah, kalangan sahabat fuqaha. Fuqaha ni ahli fikih. Ahli fikih dari kalangan sahabat, itulah dia Abdullah bin Abbas. Tidak ada Al-Quran yang diturunkan ke bumi ini yang lebih mengetahuinya itu adalah Abdullah bin Abbas. Kapan ia diturunkan, apa asbab turunnya, dan di mana dia diturunkan, itu yang lebih mengetahuinya adalah Abdullah bin Abbas. Itu sahabat Nabi, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini diwafatkan di daerah Taif. Taif itu daerah yang sejuk dan subur. Maka sampai sekarang ada makam beliau di daerah Taif, dan di Taif itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dan disambut oleh anak-anak. Jadi Nabi hijrah pertama kali ke sana disambut oleh anak-anak dengan lemparan batu. Dilempar Nabi, dilempar Rasulullah sampai patah gigi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi saking sakitnya, sedih Rasulullah, muttakian, ada batu sebesar meja ini, kemudian Nabi bertumpulah ke batu tadi dalam keadaan menahan sakit, kemudian batu tadi melunak dia. Batu tadi melunak dan berbekaslah daripada kepalan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang masih ada itu di daerah kota namanya kota Taif. Pergilah ke sana. Apa cara pergi ke situ Ustaz? Pakai piti, tak bisa pakai doa. Harus lewat travel gini, travel umrah. Kalau pergi ke travel umrah, mintalah pergi ke Taif, bilang. Diantarlah kita ke daerah Taif itu. Mudah-mudahan mana yang alun sampai ke situ, mudah-mudahan bisa sampai ke situ. Amin. Tapi di daerah Taif itu banyak godaannya. Ada di situ tuh pabrik parfum. Parfumnya bagus-bagus. Parfumnya harum. Kemudian ada pabrik sabun di daerah Taif itu juga dia. Karena daerahnya subur, dingin, sejuk. Macam kalau di kita macam Alahan Panjang lah di kita. Alahan Panjang dingin, sejuk. Di situlah samalah dengan daerah namanya Taif. Itu dia. Jadi 2 jam, 3 jam dari kota Mekah pergi ke sana namanya Taif. Jadi di sana alhamdulillah bin Abbas ini. Abdullah bin Abbas ini wafat dalam keadaan buta. Jadi kenapa beliau buta? Dalam riwayat, karena 2 kali menengok Jibril. Jadi Jibril ni tak bisa ditengok rupanya. Kalau awak tengok buta mantu awak. Gitu dia. Ustaz pernah tengok Jibril? Pernah tengok Jibril. Cuma tak malaikat dah, Syekh Jibril namanya. Kalau malaikat mungkin buta belum atau gitu. Syekh Jibril, ada seorang imam di Masjid Amr bin As. Itu beliau jadi imam di Masjid Amr bin As tu pada malam 27 Ramadan. Kalau malam 27 Ramadan, jadi imam di Masjid Amr bin As itu namanya Syekh Jibril. Kunutnya 45 menit. Kunut aja tu 45 menit. Laponek wak togak duduk, laponek duduk togak boleh lihat adun selesai kunutnya dah. Itulah. Umat yang ikut solat itu ribuan, banyak umat ikut solat ingin kunut daripada Syekh Jibril saja. Jadi Abdullah bin Abbas ini menengok Jibril 2 kali. Sehingga buta matanya dalam riwayat. Apa dia bisa buta matanya Ustaz? Memang malaikat ini kan dari nur. Nur, cahaya. Cahaya ini, cahaya malaikat itu luar biasa. Tajam. Lebih tajam daripada cahaya matahari. Kita menengok lampu saja, silau mata. Kok tak terang? Baru memandang tak usah berminit-minit. 2 detik saja pandang. Silau. Silau kan? Bahasa Indonesia silau juga kan? Silau. Cuba pandang matahari. Pasti mata kita balik ke yang asli. Pasti terkunang-kunang itu. Tahu terkunang-kunang?
Apa bahasa Indonesia? Terkenang-kenang. Kunang-kunang. Bahasa Indonesia ya? Kenang-kenang. Itu dia. Jibril bagaikan nur cahaya ketika dilihat, maka bisa buta daripada mata. Itu daripada Abdullah bin Abbas. Ada yang mengatakan bukan karena menengok Jibril buta mata Abdullah bin Abbas, tapi memang karena sering menangis. Jibril ini sering menangis. Setiap tahajud menangis. Jadi kita tak boleh pula kalau mata ni terus menangis terus, tak boleh. Bisa rusak mata kita, kata orang kesihatan. Dia bagaimana caranya? Setiap solat ingat dosa, setiap solat ingat dosa, sehingga dia menangis, dan menangis itulah yang menyebabkan matanya buta. Itu kata dalam satu riwayat. Ada seorang syekh sudah meninggal dunia di kita ini. Jadi kata dia, aku rela mataku buta kalau karena menangis takut kepada Allah. Tapi aku tak rela kalau mataku ini buta, dan aku tak rela kalau mata aku ini bisa melihat kalau sekedar melihat maksiat. Dialah buta daripada menengok maksiat. Itu kata beliau. Kita kan tak. Dia rancak lah menengok maksiat dah lama mata tadi. Kan ada istilah orang gitu kan. Mata condong kanan rancak, selero condong kanan. Tuan tu dapet dah apa-apa ini. Selero condong kanan lama, mata condong kanan rancak. Pokoknya nak rancak-rancak itu ketujuh di mata tu. Baju rancak, auto rancak, rumah rancak, padusi rancak, itu ketujuh di mata tu. Syahwat itu tu. Kalau selero paruh, itu selero nak lama-lama aja. Apa nak lama, itu ketujuh di paruh tu. Maka kata orang kita, istilah orang kita, mata ketujuh kanan rancak, paruh ketujuh kanan lama. Kalau ada orang nak nindak ketujuh kedua-duanya, bisa berkemungkinan dia dapat corona. Tak ada lama dengan ada orang corona, kabarnya macam tu. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah sihatkan kita selalu. Katanya orang corona macam tu. Orang corona nak ada lama dah. Dia gian randang, indak dia dah terasa dia. Dia pergi supermi, indak dia dah terasa dia. Dia gian sambaluk kariang, amor itu je rasa dia. Tak ada dah. Berarti itulah dia. Penciuman hilang, rasa pun hilang. Mudah-mudahan yang sakit Allah sihatkan, dan mudah-mudahan kita yang sehat, mudah-mudahan Allah istiqamahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama sahabat Nabi ko Abdullah bin Abbas. Abdullah tu nama yang paling disukai oleh Rasulullah. Karena ayah Nabi namanya Abdullah. Nabi nama ayahnya Abdullah. Abdullah nama ayah Nabi. Makanya nama yang paling disayangi Nabi adalah nama Abdullah. Ada je orang bertanya, siapa ancak nama anak ya Rasulullah? Nyagi Nabi nama Abdullah. Siapa yang ancak nama anak ya Rasulullah? Nyagi nama anak Abdullah. Maka orang-orang Arab banyak nama anaknya Abdullah. Kenapa? Karena Nabi mencintai namanya Abdullah. Begitu dia. Maka Nabi ada punya anak 3 orang lelaki. Salah satu namanya ada Abdullah. Ada nama anak Nabi Abdullah, ada nama Ibrahim, ada Qasim, kemudian ada Ibrahim. Jadi kita kalau punya anak 3 lelaki, disunahkan kita bagi nama anak jadi seorang dengan nama Abdullah. Begitu dia. Alun ustaz 2 baru ustaz, tambah cik lain. Anak. Orang rumah tambah nak, ya pun. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW. Orangnya faqih. Sehingga dari kalangan sahabat, kalau ada masalah-masalah yang tidak tahu dalam masalah agama, orang lebih banyak mengadu kepada Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ni dapat doa dari Rasulullah. Apa doa Nabi? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini disunahkan kita membaca kepada anak-anak kita. Pegang kepala anak kita. Ada kalau Buya Profesor Dr. Muhibbuddin Wali tak mau pegang kepala. Beliau lebih kepada memegang bahu. Ada masyayikh kami di Mesir juga begitu. Beliau tak mau pegang kepala. Kan biasanya awak kalau ada buya-buya datang, kan awak bawa anak awak tu. Tawa cik buya, mudah itu tu. Kalau orang Wacu, bonto cik buya kan. Bahasa Indonesia-nya apa kat dia? Minta doa tu Kan dibuat tu Tu nyapa cik dia buya tadi kepala anak gitu. Apa tu bahasa kalau di Indonesia? Apa? Doakan menampung tangan doa. Bukannya mambu-yambui tu. Punya buya tadi kepala anak. Apa namanya tu? Jadi datanglah. Jadi kita dianjurkan Abdullah bin Abbas seperti itu. Dipegang Abdullah bin Abbas dadanya, ada mengatakan bahunya, kemudian dibacakan doa dari Rasulullah. Apa doa Nabi? Allahumma faqihu fid din
wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ia tentang takwil. Itulah makanya alim Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas itu menjadi orang yang alim. Jadi kita dianjurkan pula membaca itu ke anak-anak kita. Dianjurkan anak kita pegang bahunya, pegang kepalanya, doakan dia dengan doa itu. Apa doanya? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil.